Pernah nggak kita berpikir kenapa ada orang yang realitasnya itu bertumbuh banget? Misalkan dari miskin, dari kaya, makin kaya, terus ada yang orang stuck begitu saja, terus ada orang yang menurun gitu realitasnya, ada orang yang dari kaya misalkan miskin. Kenapa bisa begitu? Menurut saya adalah problemnya di isi kepala dia. Sebenarnya isi kepala ini akan menentukan realitas yang bakal kita jalani. Nah, saya kasih contoh lah. Kalau kita sebagai manusia, itu kan ada fasenya dari bayi menjadi anak-anak, menjadi orang remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Itu kan fase tubuh kita, jasad fisik kita. Sedangkan yang menjadikan fase-fase biologis kita itu ada dari mana? Dari sumber makanan yang kita makan. Nutrisi-nutrisi itu sebagai pembentuk pertumbuhan sistem biologis kita. Dari bayi menjadi tua. Itu kan dari proses fase itu kan setiap hari kita makan. Dari makanan itu ada gizi yang kita serap. Nah, gizi itu yang menjadikan kita terus hidup dan terus bertumbuh tentunya. Enggak dari bayi-bayi gitu, enggak kan, tapi terus bertumbuh. Nah, realitas pun begitu. Saya yakin orang yang realitasnya terus bertumbuh tanpa henti, dari tadinya zero menjadi hero misalkan, dari tadinya miskin menjadi kaya, bahkan menjadi kaya banget, itu pasti ada dari sumber dari dalam diri dia, yaitu berupa pengetahuan. Pengetahuan ini ibarat makanan tadi. Makanan kan ada saripatinya. Nah, dari saripati, dari pengetahuan ini tuh yang berhasil kita yakini, yang berhasil menjadi pola pikir kita, sehingga mengarahkan kita kepada tindakan. Dan tindakan itu tentunya akan menguntungkan kita. Makanya wajar orang yang pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, realitas dia pasti bertumbuh. Tapi kalau ilmunya dia segitu-segitu saja, wajar saja dia kalau realitasnya nggak bertumbuh. Dari dulu sampai mungkin dari dilahirkan dia miskin sampai mati pun dia akan tetap miskin, karena nggak ada yang ditambah informasinya. Jadi kita harus sadar akan ini. Kalau kita berhenti belajar, otomatis kita menghentikan pertumbuhan realitas kita. Dan ini telah dibuktikan oleh orang-orang super kaya di dunia. Orang-orang yang kaya raya itu menjadikan baca buku itu menjadi aktivitas utama mereka. Mereka itu baca buku itu bisa sampai 10 jam, 15 jam, 20 jam. Itu kan gila banget ya kan menurut kita. Kenapa mereka lakukan itu? Karena itu pentingnya ilmu yang akan menuntun dia kepada keputusan-keputusan bisnisnya, keputusan investasinya yang akan menguntungkan dia. Bahkan urusan kesehatan, urusan kebahagiaan dengan lingkungan sosial dan sebagainya. Jadi kalau seseorang berhenti belajar, udah gak ada harapan lagi, udah pasti stuck aja. Nah, kita harus punya kesadaran untuk terus belajar. Kalau kita berhenti belajar udah. Dan belajar ini bukan urusan di bangku sekolah. Oh, berarti belajar itu harus di sekolah, harus punya ijazah. Enggak, sekolah itu hanyalah salah satu alternatif saja. Di luar sekolah ada banyak sekali, bahkan sekarang kita eranya di sumber informasi. Kalau sumber informasi tidak mencerdaskan kita, itu miris sekali. Demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian.